dua gangguan besar itulah yang sebenarnya merupakan gejala dari PCOS itu, Dok. Saya maju 3 hari nih mensnya gitu. Yang disebut normal mens tuh kayak gimana, Dok? Baik, siklus haid itu range normalnya ya antara 21 sampai 35 hari. 35 tahun, setahun boleh nunggu. Oh nggak hamil-hamil nih, mendingan langsung ke dokter. Ya, mungkin salah satunya penyebabnya PCOS. Sobat Sehat RSCM, apa kabar? Jumpa lagi di podcast RSCM yang akan membahas mengenai masalah kesehatan dan juga solusinya. Bersama saya, Dr. Amalia, yang pada kali ini akan memandu obrolan kita. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber, yaitu seorang dokter spesialis obstetri ginekologi. Narasumber yang tentunya sudah ahli di bidang ini, yaitu Dr. Gita Pratama, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi, Master of Reproductive Science. Beliau juga adalah seorang ketua dari klinik IVF Yasmin RSCM Kencana. Biasanya sih kita lebih menyapa beliau dengan Dr. Tommy ya. Kita sapa juga berarti. Selamat pagi Dr. Tommy. Pagi Dr. Amalia. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya udah cukup dekat nih, Dok, dengan kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin belum banyak terbahas karena kadang-kadang masih ragu, masih dirasa tabu untuk dibicarakan, jadi akhirnya cukup tersimpan gitu. Yaitu kita akan membahas tentang Polycystic Ovarian Syndrome, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS atau SOPK, dan hubungannya juga mungkin dengan gangguan haid gitu. Pasti kita juga udah tahu banyak pasien atau perempuan yang kadang mempertanyakan, saya ini PCOS nggak sih, Dok? Saya ini sebenarnya mens saya ini normal nggak sih, Dok, gitu. Ada hubungannya nggak sih mens saya ini dengan PCO atau segala keluhan dengan sindrom ovarium polikistik ini sendiri gitu. Nah, kita akan bahas nih pada kali ini di podcast RSCM pada hari ini. Mungkin saya mulai dulu nih, Dok. Sebenarnya udah banyak nih pasien datang apapun keluhannya, atau kadang hasil USG-nya langsung nanya. Jadi sebenarnya, tapi benar nggak sih, Dok? Saya suka dengar ada PCO, ada PCOS gitu. Ini saya PCOS nggak sih, Dok? Jadi sebenarnya istilah PCOS itu apa, Dok? Ya benar banget Dokter Amalia. Bahkan dokter umum juga banyak yang atau dokter-dokter lain bertanya ke kita gitu ya, apa sih PCOS? Karena sekarang ini tuh awareness tentang PCOS tuh kayak lagi meningkat ya, lagi di masyarakat, karena banyak sosial media yang juga meliput, kemudian juga influencer ya. Jadi sebenarnya sindrom ovarium polikistik atau Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS ini adalah suatu gangguan ya, yang terutama dua, jadi gangguan hormonal dan gangguan metabolik kita sebut ya. Jadi hormonal dan metabolik yang berupa misalnya adalah yang terutama adalah peningkatan hormon androgen atau hormon laki-laki, dan juga peningkatan insulin. Yang keduanya ini terutama pada perempuan tuh gejalanya adalah menyebabkan tidak terjadinya ovulasi atau tidak terjadinya pematangan dan pelepasan sel telur. Akibatnya adalah tentu saja terjadi gangguan haid ya, dan juga yang kalau sudah menikah terjadi kesulitan untuk hamil atau kita sebut dengan infertilitas. Itu jadi dua gangguan besar itulah yang sebenarnya merupakan gejala atau merupakan gejala dari PCOS itu, Dr. Amalia. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya itu tadi gambarannya, apa sih yang kira-kira yang membuat pasien tuh bisa menjadi tanda-tanda nih bahwa pasien harus menyadari ini tuh adalah salah satu atau mungkin bagian dari gejala PCOS itu sendiri, Dok? Ya, yang pertama adalah karena memang ini mengganggu proses pematangan dan pelepasan sel telur atau mengganggu ovulasi, yang paling sering terjadi adalah gangguan menstruasi atau gangguan haid. Jadi perlu diketahui siklus haid itu range normalnya ya antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau kurang dari 21 hari sekali atau lebih dari 35 hari sekali, biasanya merupakan suatu gangguan ovulasi atau gangguan haid ya. Kemudian yang kedua adalah akibat peningkatan hormon androgen tadi ya, hormon laki-laki tadi, terjadilah berbagai gangguan pada kulit, misalnya jerawat yang berlebihan yang susah sekali sembuhkan. Sudah ke dokter kulit tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian pertumbuhan, kalau orang awam bilangnya bulu ya, di atas bibir, jadi kayak kumis ya, sebenarnya rambut ya itu ya. Kemudian jenggot ya yang tipis-tipis mungkin. Kemudian rambut di daerah dada, daerah perut, lengan atas, di paha. Kalau itu berlebihan,
merupakan suatu gejala juga akibat peningkatan hormon androgen tadi. Kemudian ada yang bisa jadi botak loh Dokter Amalia. Jadi rontok rambutnya ya seperti laki-laki. Laki-laki yang usianya sudah biasanya di atas 30 tahun banyak yang rontok ya rambutnya seperti itu juga diderita oleh penderita PCOS. Dan kemudian kalau yang memiliki kelebihan berat badan itu biasanya susah untuk nurunin berat badan ya. Nafsu makannya sangat tinggi ya. Yang terakhir adalah kalau dokter obgyn akan melakukan USG, maka terlihat deh indung telurnya itu ternyata banyak folikel atau telur-telur yang kecil-kecil yang tidak bisa tumbuh. Itulah gejala-gejala dari PCOS yang bisa dikenali. Nanti di mana dokternya suka bilangnya kayak ini sel telur kecil-kecil nih gitu ya, atau gambaran dari indung telurnya kayak gitu. Gitu ya Dok. Tadi dokter udah sempat bilang sih Dok, memang ini kan pengaruh atau gangguan dari hormonal ya Dok. Tapi tidak sedikit juga pasien yang pasti khawatir dan akhirnya nanya ini tuh ganas nggak sih Dok, tapi bahaya nggak sih Dok? Nah gitu, itu gimana tuh Dok? Nah sebenarnya nggak usah terlalu khawatir karena pas penyakit ini bukan penyakit yang mematikan seperti kanker gitu, bukan ya. Tetapi komplikasi jangka panjangnya memang cukup signifikan Dokter Amalia. Jadi pertama kalau kita tidak atasi, tidak kita kontrol penyakitnya, yang pertama adalah kalau sudah menikah ya susah hamil. Karena kan mindnya nggak teratur ya, tidak ada ovulasi jadi infertilitas. Yang kemudian yang kedua adalah gangguan-gangguan metabolik akibat tadi peningkatan insulin tadi akan meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Jadi 40 tahun ke bawah tuh banyak pasien PCOS sudah diabetes. Ya, kemudian yang ketiga adalah penyakit-penyakit kardiovaskuler, risikonya juga meningkat. Jadi karena biasanya pasien PCOS itu disertai juga dengan tekanan darah tinggi, hiperkolesterol ya, sehingga penyakit jantung bahkan sampai stroke juga meningkat. Dan yang terakhir adalah risiko terjadinya kanker endometrium, kanker dinding rahim ya. Bukan kanker serviks ya lain ya. Banyak yang bilang kanker rahim sama kanker serviks sama, padahal beda ya. Jadi kalau kanker endometrium itu biasanya memang gangguan hormonal ya. Akibat tidak terjadinya ovulasi sehingga terjadi penebalan dinding rahim, lama-lama itu menjadi kanker. Kalau kanker serviks kita tahu kan dari HPV. Jadi itulah mengapa PCOS ini sebaiknya dikenali dari mulai remaja. Karena kalau dari remaja kita tahu, jadi kita sudah bisa cegah ya komplikasi-komplikasi jangka panjangnya. Jangan sampai nanti dia terkena penyakit-penyakit tersebut. Oke. Nah tadi kan dokter udah bilang walaupun dia memang bukan dalam kelompok atau kondisi penyakit yang berbahaya dalam arti mematikan, tapi tentunya ada ini saja itu sudah sangat mengganggu kualitas hidup ya Dok. Jadinya mengganggu kualitas hidup dan jika dibiarkan dapat berakibat mengganggu untuk fungsi organ yang lain jadinya ya, fungsi organ yang lain misalnya terkait fungsi metaboliknya dan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Nah sebenarnya tadi dokter juga udah bilang bahwa dari awal atau dari remaja itu sudah harus bisa kita segera deteksi gitu kan. Kalau gitu sebenarnya apakah mungkin nih Dok PCOS ini disebabkan karena keturunan gitu atau jangan-jangan ada faktor-faktor yang lain yang berpengaruh gitu untuk kondisi ini? Jadi memang sampai sekarang belum diketahui secara pasti Dokter Amalia karena patofisiologi atau perkembangan penyakit dari PCOS ini sangat kompleks ya. Tapi yang pertama adalah diperkirakan memang faktor genetik berperan penting ya. Karena kalau misalnya kita lihat pasien-pasien kita itu biasanya memiliki selain pasiennya, misalnya kadang-kadang ibunya juga ternyata PCOS atau kakak perempuannya juga PCOS. Bahkan saudara laki-lakinya itu ada tipe PCOS laki-laki yang seperti mirip-mirip juga seperti perempuan tapi nggak ada haid ya, nggak ada gangguan haid. Jadi kayak kepalanya jadi botak, hiperkolesterol, hipertensi. Itu sebenarnya gejala PCOS pada laki-laki. Jadi pertama adalah faktor genetik ya, dan dikombinasi dengan faktor lingkungan. Artinya gini, kalau kita punya penyakit genetik ya, kelainan genetik, tapi kalau lifestyle kita atau pola hidup kita sehat. Biasanya penyakit itu nggak keluar. Demikian juga pada PCOS. Jadi kalau misalnya sehat nih gaya hidupnya ya, olahraga teratur, makan juga sehat, biasanya gejala PCOS-nya nggak keluar. Tapi kalau terus kemudian menjadi overweight ya karena mungkin kelebihan makan karbohidrat, yang makan kalori yang tinggi gitu ya, akhirnya overweight, barulah muncul gejala-gejala tersebut. Jadi sangat berperan faktor pola hidup dalam hal ini.
gitu Dokter Amalia. Jadi kayak faktor dari internalnya genetik Betul. ada, faktor eksternal yaitu faktor lingkungan itu juga Iya, sangat sangat berpengaruh ya dok ya. berpengaruh, Jadi betul. walaupun misalnya memang dia genetiknya pun ada, kalau misalnya tadi yang dokter bilang menjaga gaya hidupnya, tetap gaya hidup sehat, itu masih insya Allah masih tetap lebih aman ya Betul, dok ya. betul. Resiko kemungkinan Iya, dia muncul tuh bisa iya. lebih ditekan berarti ya Betul. dok. Tadi saya maaf dok, mungkin saya agak mundur tergelitik untuk yang menstruasi dulu dok. Tadi dokter udah sedikit menjelaskan tentang siklus 21 sampai Iya, 35 betul. hari. Nah sebenarnya tuh gimana sih dok kalau misalnya selain jumlah harinya, selain durasi dari siklusnya sendiri, ada kapan sih kita menganggap menstruasi ini tuh dianggap normal atau enggak Iya, gitu? iya. Karena kadang pasien oke, mungkin dia masih mempertanyakan saya maju 3 hari nih mensnya gitu, normal apa enggak Iya, gitu, iya. atau merasa kayak ya udahlah ya udah 2 bulan sekali mensnya nih, ini 2 sampai 3 bulan sekali mensnya, aman gak sih atau normal gak sih? Iya. Yang disebut normal mens tuh kayak gimana dok? Baik. Jadi yang disebut dengan siklus teratur itu yang penting adalah sebulan sekali ya Dokter Amalia. Tiap bulan ya dia Tiap dok ya? bulan. Atau minimal itu paling nggak 8 kali dalam setahun. Itu Oke. bisa dianggap normal lah ya. Dan kalau kita lihat siklusnya itu sekitar 21 sampai 35 hari lah kira-kira. Jadi kalau 35 hari ke atas nah itu kurang bagus. Atau kurang dari 21 hari. Jadi sebulan 2 kali. Nah itu kurang bagus juga tuh ya. Kemudian untuk jumlahnya sedang lah ya. Kita tahu kalau perempuan pasti udah tahu nih kalau sedikit, kalau sedang, kalau Iya. Kapan nih berlebihan, lagi banyaknya nih gitu. betul. Dan kemudian jadi bukan flek-flek atau perdarahan yang terus-menerus. Biasanya kan kalau mens itu banyak di hari 3 hari pertama, setelah itu mungkin sedikit ya. Kemudian lamanya maksimal seminggu. Ya, jadi jangan kalau 10 hari, 15 hari itu nggak normal. Ya, apalagi kalau perdarahan yang terus-menerus. Banyak pasien PCOS ini datang itu karena pendarahan. Jadi bilang saya mensnya udah sebulan dok. Jadi kalau udah sebulan ya nggak mungkin mens ya, itu pendarahan. Udah tambah perdarahan. Ya, jadi merupakan suatu warning tuh Dokter Amalia bahwa ini sudah mulai terjadi penebalan dini rahim. Jadi kalau misalnya saya bilang ke pasien-pasien saya minimal maksimal tuh 3 bulan. Jangan sampai lebih dari 3 bulan kalau nggak mens ya. Sebelum 3 bulan sebaiknya langsung ke dokter deh untuk dilihat supaya tidak terjadi penebalan dinding rahim itu. Gitu. Kalau memang dia bisa sampai penebalan dinding rahim nanti resiko kedepannya apakah berbahaya dok? Ya yang paling berbahaya itulah kanker endometrium tadi. Awal Ya, mulanya jadi, dari yang si penebalan dinding kalau rahim. penebalan ya, dinding dok? rahim ini tidak dikelola dengan baik, tidak diatur, tidak makan obat, lifestyle yang masih berantakan, maka terjadi perubahan. Yang pertamanya adalah hiperplasia namanya, hiperplasia endometrium. Nah, hiperplasia endometrium ini merupakan suatu lesi prekanker, jadi merupakan prekanker, jadi belum kanker nih ya. Nah, kalau kita temukan pada tahap itu masih bisa diobati lah Dokter Amalia ya. Tapi kalau sudah datang dalam tahap kanker endometrium, memang lebih susah pengobatannya, walaupun prognosis atau kemungkinan sembuhnya itu lebih besar daripada misalnya kanker serviks dan yang lainnya ya. Jadi pokoknya ingat deh, itu warning salah satu adalah kalau misalnya udah 3 bulan nggak mens gitu ya, sebaiknya langsung ke dokter. Oke. Nah, sebenarnya dok kan pasien-pasien remaja kadang kan menstruasinya masih belum teratur nih dok, khususnya pasien yang baru mens mungkin ya. Nah, tapi kan memang kadang ya apalagi remaja pasti peran dari orang tua nih kayak ya udah 3 bulan sekali masih aman gitu. Sebenarnya remaja tuh mungkin gak sih dok kena PCOS dan gimana tandanya nih kan dia mensnya juga tidak teratur gitu ya dok. Ya ini penting sekali Dokter Amalia bahwa kita itu pengen sebenarnya dari remaja itu kita sudah mengenali bahwa ada PCOS karena disitulah tempat kita intervensi yang paling bagus ya. Kalau sudah dewasa, sudah obesitas itu susah tuh ngubahnya ya. Tapi kalau masih remaja kita bisa mengedukasi dan kemudian memberikan treatment dari awal sehingga tidak terjadi komplikasi-komplikasi tadi. Jadi kalau remaja pertama kali itu 3 tahun pertama setelah dia menstruasi, misalnya rata-rata kan biasanya 11-12 tahun ya menstruasi ya. 3 tahun pertama itu nggak apa-apa, nggak teratur, masih normal ya karena itu masih istilahnya adaptasi, penyesuaian ya. Betul. Jadi adaptasi hormon-hormon di dalam tubuhnya menyebabkan biasanya dia nggak menstruasi secara normal ya. Asal tidak terjadi pendarahan yang banyak dan berlebihan, gak usah ke dokter nggak apa-apa. Tapi setelah 3 tahun, kalau masih berantakan, masih tidak teratur, nah itu sebaiknya langsung ke dokter. Apalagi kalau disertai dengan beberapa gejala lain
seperti peningkatan berat badan, ya, kemudian jerawat yang berlebihan, kulit berminyak, ya, kemudian tumbuh rambut dan sebagainya yang tadi kita sudah singgung. Nah, itu berarti sudah harus ke dokter. Nanti biar kita lakukan pemeriksaan hormonal, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang lain untuk menentukan apakah ini PCOS atau bukan, dan kemudian melakukan pengobatan. Oke, tentunya ini jadi pesan penting ya dok ya. Maksudnya tidak hanya untuk sobat sehat yang menonton ini, baik itu dari remajanya atau bahkan jadinya orang tuanya juga, bahwa karena kadang mungkin dianggap ya kalau remaja dengan menstruasi masih belum teratur itu dianggap normal. Kadang kayak peningkatan berat badan, iya nih remaja lagi masa biasa gitu kan dok, gitu ya. Jerawatan bahkan kayak mungkin lagi puber-pubernya lagi siapa gitu kan dok. Jadi kayak mungkin ini jadi ya pesan penting ya, bahwa tetap bahwa ada resiko PCOS itu sendiri pada remaja perempuan. Nah, kalau misalnya dok kita dapat pasien PCO, edukasinya gimana ya dok? Kita boleh nggak sih ngomong bahwa PCOS nih nantinya bisa sembuh atau enggak, atau ya memang harus living with PCOS gitu jadinya? Ya, benar. Jadi PCOS itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan ya, karena dia faktor genetik ya, tapi bisa dikontrol. Jadi artinya tidak ada gejala gitu ya, atau gejalanya ringan lah gitu ya. Jadi yang penting adalah lifestyle. Jadi pola hidup harus sehat ya. Jadi yang pertama adalah olahraga teratur, pokoknya aktivitas fisik harus penting, nomor satu deh ya. Jadi jangan sedentary lifestyle, jadi kebanyakan duduk ya, mungkin kalau yang di kantor gitu ya, kebanyakan duduk, kemudian juga kemana-mana naik mobil, jalan-jalan ya. Jadi harus gaya hidup yang aktif, olahraga teratur, kalau bisa mungkin 3-4 kali seminggu ya. Olahraganya kalau bisa ada kardionya juga, ada juga ototnya juga, jadi gak cuma jalan. Saya udah olahraga dok, jalan gitu kan, jalan di mall misalnya. Tapi ya itu bukan olahraga ya, jadi itu harus ada senamnya gitu ya, jadi untuk ototnya gitu ya. Yang kedua, makan harus sehat. Jadi PCOS ini sangat penting adalah asupan serat yang tinggi. Karena sekarang penelitian terakhir ini menunjukkan bahwa kesehatan usus kita itu sangat berperan terhadap gangguan hormon dan insulin dari tubuh pasien, terutama pasien PCOS. Ya, jadi kalau pola hidup kita makannya itu banyak junk food, banyak daging ya, kemudian karbonya tinggi, karbohidrat tinggi, yang manis-manis tinggi, seratnya sedikit, jadi makan sayur sedikit, buah sedikit. Nah, itu makin berat tuh biasanya gejalanya. Jadi serat, terutama sayur, itu sangat dipentingkan ya. Kemudian karbohidrat atau kalori itu harus ditekan, jadi jangan terlalu banyak. Jadi kita normal aja gitu. Ini terutama pada pasien-pasien PCOS yang hidup di kota besar ya, karena demikian mudahnya kita mendapatkan makanan segala macam ya. Tinggal telepon, tinggal datang gitu ya, atau di resto dan sebagainya, kemudian kita kerja susah cari makan sehat ya. Betul. Itu harus diperhatikan. Jadi benar-benar harus makan yang sehat, banyak sayur, kemudian tinggi protein, tetapi kurangi karbohidrat dan lemak. Ya. Terutama itu sih, dan yang lain-lainnya adalah kurangi stres, istirahat cukup, jangan begadang. Jadi kalau bisa istirahat ya 7 jam lah kalau bisa ya, kemudian mengurangi stres, karena PCOS ini juga bisa memperberat stres itu memperberat PCOS-nya. Iya, jadi kan memang ternyata modifikasi gaya hidup itu sangat penting ya dok. Terus jenis olahraganya tadi yang dokter udah bilang, ya dengan banyak jalan tetap ada kardionya juga. Tadi saya mau nanya, apakah mungkin dikaitkan juga dengan ini ya dok? Apakah harus ngikutin olahraga yang kayak hype pada zamannya? Jadinya kalau misalnya siapa tahu, apakah kayak kalau yang sekarang kan kayak lagi terpadel-padel ya dok orang? Apakah ngikutin dari situ? Boleh aja sih kalau emang mau gitu ya, yang mengikuti tren ya, padel dan sebagainya. Saya rasa sih yang murah, mudah, misalnya treadmill di rumah, kemudian buka YouTube, kemudian kita lihat orang-orang senam ya, kayak Zumba. Tapi yang kalau memang ada uang lebih boleh. Kembali ke prinsip yang tadi dokter udah bilang ya dok, jalan di mall juga boleh pulang bawa tentengan jadinya. Oke, tadi dokter udah mulai ngebuka untuk yang itu kan termasuk salah satu tata laksana ya dok, berarti salah satu pengobatan. Selain tadi dengan mengatur gaya hidup sebenarnya, tapi ada pengobatan apa sih dok yang bisa diberikan untuk pasien PCOS dok? Jadi kadang-kadang kalau lifestyle saja tidak bisa membantu atau kurang membantu, dan kemudian kita ingin hasil yang lebih cepat gitu ya dokter Amalia, ada beberapa obat yang bisa kita berikan. Pertama, obat-obat hormonal ya.
Kalau misalnya terutama pada pasien-pasien yang haidnya memang sangat tidak teratur ya, bahkan terjadi pendarahan lama gitu ya, biasanya pada awal-awal terapi kita bisa berikan obat hormonal. Sehingga dengan obat hormonal itu seperti pil KB ya, itu akan membuat haidnya teratur. Dan yang bagusnya dia akan menurunkan hormon androgennya, hormon laki-lakinya, sehingga kemudian jerawatnya akan berkurang, rambut rontoknya akan berkurang dan sebagainya. Yang kedua adalah karena kita tadi sudah ngomong tentang insulin ya, peningkatan insulin pada pasien PCOS, terutama yang overweight dan obese, maka kita bisa memberikan metformin, Dokter Amalia. Metformin ini merupakan suatu obat untuk meningkatkan sensitivitas sel-sel terhadap insulin, sehingga insulinnya itu bisa bekerja dengan baik ya, sehingga gula itu bisa masuk ke dalam sel. Dan dengan obat-obatan metformin ini biasanya pasien akan merasa nafsu makan juga turun, ya, jadi bisa membantu untuk menurunkan berat badannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya pasien-pasien yang ingin hamil, bisa kita bantu juga dengan obat penyubur. Obat penyubur ini sekarang ada namanya letrozol, ada clomifencitrat, ya. Sebelum masuk misalnya nanti tentunya penanganan yang lebih kompleks ya, seperti inseminasi atau bayi tabung. Dan sebagian besar pasien PCOS yang ingin hamil itu sebenarnya dengan lifestyle modification ya, jadi perubahan gaya hidup dan dibantu dengan obat penyubur tadi, biasanya udah bisa hamil. Jadi tidak perlu misalnya inseminasi atau IVF gitu. Jadi itu yang paling sering kita berikan untuk pasien-pasien PCOS ya, obat-obatannya. Tadi dokter udah sekilas ngomong terkait pasien-pasien yang memang misalnya overweight dan obesitas sehingga harus diturunkan berat badannya. Sebenarnya ada batasan atau ada perhitungannya nggak sih dok? Kayak nurunin berat badannya harus seberapa? Jadi kayak kebayang pasien datang dengan misal berat badannya kebetulan 3 digit misalnya, apakah dia langsung wah harus turun nih, harus turun langsung ke berat badan ideal dan atau kayak dalam waktu berapa lama dok gitu kira-kira? Memang sulitnya adalah nggak semua pasien juga mampu ya meningkatkan berat badan atau memiliki motivasi yang kuat ya. Jadi fokusnya sebenarnya adalah modifikasi gaya hidup tadi, Dokter Amal. Jadi diet dan olahraga. Yang penting lakukan itu dulu. Ya, jadi nggak apa-apa misalnya berat badannya nggak turun, tetap ya. Tapi kalau misalnya berat badannya tetap, tapi kalau sudah kita olahraga sudah teratur, dietnya sudah sehat, pasti kalau diperiksa tuh akan membaik semuanya. Insulin akan turun, ya. Kemudian kolesterol juga akan turun, ya. Kemudian biasanya telur-telur itu bisa saja mulai tumbuh dan sebagainya, ya. Tapi kalau memang punya motivasi yang bagus, ya, biasanya kita bilang, oke, turunkan berat badan itu 5-10% dalam 3-6 bulan. Ya, kalau benar-benar yang mau turun berat badannya, nggak usah terlalu drastis gitu. 5-10% aja cukup dalam 6 bulan. Kalau misalnya mau mungkin konsultasi dokter gizi lebih bagus tuh, sehingga diberikan panduan untuk makan yang sehat dan bisa menurunkan berat badan. Tapi intinya adalah olahraga teratur dan makan sehat itu, karena kalau dengan itu saja walaupun berat badan tidak turun, itu parameter-parameter yang hormonal dan metabolik yang tadi kita bicarakan itu biasanya akan membaik. Jadi memang tetap walaupun ada acuannya 5-10% dari berat badan awal ya dok, dari berat badan ketika datang yang diharapkan turunnya dalam waktu 3-6 bulan, jangan mengacu pada angka ya dok. Maksudnya intinya tetaplah modifikasi, tetaplah gaya hidup sehat, dimana dengan gaya hidup sehat itu akhirnya bisa membuat setidaknya fungsi organ-organ yang lain, fungsi metaboliknya juga kan insya Allah lebih baik. Karena gitu banyak ya, yang frustasi Dokter Amalia. Saya disuruh berat badannya disuruh turun, udah olahraga, udah diet nggak turun-turun. Jadi saya bilang nggak apa-apa, yang penting berat badan nggak naik. Itu udah sangat suatu tapi olahraga, diet itu sudah bagus. Malah nambah stres nanti jadinya ya dok. Orang tadi dibilang PCO kan harusnya tidak stres ya dok. Jangan stres kalau bisa. Nah terus jadi memang sebenarnya ketika pasien itu tadi ya dok, terlepas dari apapun keluhannya, maksudnya mulai ada tanda-tanda yang tadi dokter udah sebutkan, dengan dia maksudnya menstruasinya juga terganggu, itu berarti sebaiknya sudah harus langsung periksa ya dok ke dokter spesialis kandungan, spesialis obgyn tentunya ya dok. Ada waktu-waktu tertentu atau ada syarat nggak ya dok, kapan sih sebenarnya perempuan itu harus periksa lagi ke dokter kandungan dok? Jadi memang yang pertama sih kalau perempuan tuh ke dokter tuh awalnya adalah kalau sudah nikah nih biasanya infertilitas karena pengen punya anak ya. Jadi kalau memang sudah
terjadi infertilitas atau tidak sulit hamil ya dalam setahun ya. Kalau usia 35 tahun, setahun boleh nunggu. Oh nggak hamil-hamil nih, mendingan langsung ke dokter. Ya mungkin salah satunya penyebabnya PCOS ya. Tapi kalau usianya, karena banyak yang juga sudah nikahnya di atas 35 tahun misalnya ya, jangan lama-lama, nunggu 6 bulan aja. Kalau nggak hamil, langsung ke dokter, nanti periksa ya. Nah kalau yang sudah nikah atau yang belum nikah, bahkan remaja juga, gangguan mens. Ya. Jadi yang pertama adalah warning nomor 1 adalah kalau sudah nggak mens selama 3 bulan. Ya kalau udah 3 bulan nggak mens, segera ke dokter, karena kita khawatir nantinya kalau lebih dari itu bisa terjadi penebalan dinding rahim yang tadi resiko dari kanker endometrium ya. Yang kedua adalah kalau mensnya itu banyak dan nggak berhenti ya. Jadi misalnya udah 2 minggu, lebih dari seminggu gitu ya, sudah 2 minggu atau lebih, sebulan. Kadang-kadang ada yang ke saya tuh udah 2 bulan ya, karena dia bilang kadang banyak, kadang flek, kadang banyak, kadang flek gitu ya. Nah itu sudah warning juga untuk segera ke dokter ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan menstruasi yang ekstrim seperti itu, atau misalnya infertilitas, mendingan langsung deh ke dokter. Mungkin saya jadinya ingin meminta dokter juga nih dok untuk bantu mengedukasi sobat sehat RSCM yang lain, karena ya itu tadi yang saya sudah sempat bilang di awal, akhirnya kadang perempuan itu agak ragu, agak takut atau malu gitu untuk memeriksakan atau datang ke dokter. Terlepas dari itu mungkin akhirnya jadi tidak memeriksa atau nggak menyadari sebenarnya siklus mensnya ini normal nggak sih, siklus haidnya ini normal nggak sih. Mungkin saya mau minta dokter bagaimana gimana untuk mendorong supaya mau mengevaluasi siklus menstruasinya sendiri, supaya mau memeriksakan ke dokternya. Gimana sih dok cara sederhananya untuk kita menilai si perempuan ini atau mendorong perempuan supaya mau lebih aware sama siklus mensnya ya dok? Jadi memang banyak masyarakat yang malu atau menganggap ini hal yang tabu ya, gangguan menstruasi atau infertilitas gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah nomor 1, seorang perempuan itu harus mencatat jadwal haidnya ya. Banyak yang nggak nyatat soalnya, lupa, tahu-tahu udah hamil terus lupa gitu ya. Kemudian jadi dokter juga nggak tahu jadi apa nih kelainannya seperti apa gitu. Jadi kan banyak sekarang bisa catat sendiri di notes atau misalnya di aplikasi ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa membantu kita itu memperkirakan kapan mensnya. Jadi kita catat, kemudian dia akan memperkirakan kapan ovulasi bahkan, kemudian kapan mens lagi gitu. Kalau tercatat seperti itu, kita bisa lihat bahwa oh saya ada kelainan nih gitu ya. Kalau ada kelainan ya langsung aja ke dokter ya. Yang kedua adalah ya ini menganggap bahwa mens kita itu, seorang perempuan yang masih usia reproduktif itu merupakan suatu jendela hormonal ya, jendela kesehatan hormonal. Jadi hormon-hormon kita tuh, terutama hormon reproduktif ini tercermin dari mensnya ya. Jadi kalau mens saya nggak beraturan, berarti ini hormon saya ini juga nggak normal ya. Jadi itu suatu hal yang merupakan sangat penting pada seorang perempuan sampai nanti dia suatu saat akan tentunya menopause ya. Jadi itu yang penting sih Dokter Amalia di highlight dan juga jangan lupa ya, terbukalah dengan misalnya teman dekat, dengan saudara, dengan ibu, dibicarakan ya. Biasanya kalau kita bicarakan itu dan sekitar kita itu akan membantu. Oh kalau gitu kamu ke dokter deh, atau kamu baca ini deh, gitu, baca informasi tentang PCOS deh, gitu ya. Jadi itu semua akan membuka jalan. Karena tentunya bahkan kadang ketika mengobrol dengan sesama perempuan mungkin jadi tanda kayak, loh kok saya berbeda sendiri ya gitu. Maksudnya di mana yang lain kok siklus mensnya kayak gini, apakah saya jangan-jangan siklus mensnya emang gangguan nih, tidak normal nih gitu. Nah dokter tadi juga udah sempat bilang tentang kaitannya PCOS dengan ya efek jangka panjangnya akhirnya membuat agak sulit untuk punya anak atau infertilitas gitu. Nah sebenarnya seberapa pengaruhnya atau masih ada yang menganggap enggak ini mitos nih, enggak ini fakta kok, enggak ini mitos, perang deh di luar sana. Nah itu gimana dok menurut dok? Iya memang benar sekali. Jadi sekarang ini karena PCOS juga dan saya bilang sudah awareness-nya sudah mulai meningkat nih ya. Jadi banyak yang overthinking juga, jadi ketakutan gitu loh. Saya nggak bisa punya anak nih gara-gara PCOS gitu. Jadi sebenarnya enggak ya. Jadi PCOS itu tadi saya bilang bahwa ini penyakit yang bisa kita kontrol ya. Nggak usah ke dokter juga bisa, asal kita mau gaya hidup kita tuh sehat gitu ya, dengan olahraga teratur, makan sehat, banyak serat, istirahat cukup gitu ya. Dengan itu saja akan mengontrol kondisi kita, sehingga tentu saja kalau sudah nikah itu biasanya kalau haidnya teratur akan mudah untuk punya anak ya. Jadi
mitos bahwa kalau PCOS itu pasti susah punya anak, enggak kok ya, bisa di up control dan biasanya akan mudah punya anak ya. Jadi dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain Dokter Amalia, misalnya yang kita mungkin sering dengar endometriosis gitu ya, atau penyakit yang lain misalnya faktor ada penyumbatan tuba gitu ya. PCOS ini merupakan salah satu penyakit di mana penyakit infertilitas yang mudah diobati dan sebagian besar akan hamil secara alami. Jadi tidak perlu dengan inseminasi atau bayi tabung misalnya. Ya, tapi kalau misalnya sudah semua dilakukan, nggak hamil juga, atau ada faktor-faktor penyerta ya, misalnya sperma suaminya ternyata nggak bagus juga, atau tubanya salah satu atau dua-duanya tersumbat, maka biasanya kita akan bantu dengan inseminasi dan bayi tabung. Oh ya, di RSCM kita punya klinik bayi tabung loh. Di mana tuh, Dok? Berarti, Dok? Di Klinik Yasmin, di RSCM Kencana lantai 4. Oke, di Klinik Yasmin ya, Dok ya. Di situ tentunya Klinik Yasmin tersebut membantu untuk gangguan haid juga ya, Dok ya. Mulai dari gangguan mens, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi seperti endometriosis ya, neomauteri, kemudian gangguan pada remaja putri, remaja perempuan, sampai menopause. Itu semua tetap ditangani di Klinik Yasmin RSCM Kencana lantai 4 ya, Dok ya. Kita tidak kalah teknologinya dengan yang lain. Itu jelas. Tentunya berarti pasien PCOS seperti ini baik gangguan haid maupun yang dengan infertilitas sudah cukup banyak, Dok, datang ke Klinik Yasmin ya, Banyak Dok. sekali dari Klinik Yasmin kita salah satu pasien terbanyaknya adalah pasien PCOS. Wah, dengan alhamdulillah semua tentunya bisa berhasil cukup tertangani dan terkontrol ya, Dok ya. Semoga selanjutnya kita akan tetap bisa melayani untuk pasien-pasien tersebut. Oke, Dok, mungkin sebelum ditutup mungkin saya mau menanyakan dokter lagi nih, nggak apa-apa ya, Dok? Pesan dokter untuk perempuan-perempuan di luar sana, sobat sehat RSCM yang lain, yang juga mungkin punya saudara perempuan atau bahkan keluarganya gitu, yang diketahui dengan PCOS mungkin ataupun ada gangguan haid, apa nih pesan dari dokter kepada semuanya untuk tidak merasa sendiri gitu, Dok, tadi? Jadi yang pertama, untuk perempuan-perempuan Indonesia dengan usia reproduktif ya, masih haid ya, jadilah kenali haid kita itu sebagai jendela kesehatan hormonal kita, cermin kita ya, Dok, jadinya ya, Dok. Bahwa kalau haid saya teratur berarti kesehatan hormonal saya oke. Tapi kalau saya haidnya nggak teratur berarti ada masalah dengan hormonal saya. Itu nomor satu. Kemudian kalau memang didiagnosis PCOS, jangan patah semangat, karena PCOS ini adalah suatu penyakit yang kita bisa kontrol. Ya, dengan kontrolnya itu juga mudah gitu ya. Artinya asal kita punya motivasi untuk beraktivitas ya, berolahraga teratur dan mengatur makanan kita dengan sehat, juga beristirahat secara teratur, menekan stres, itu biasanya akan teratasi dengan baik, bahkan tanpa obat-obatan. Jadi tetap semangat. Oke, penting banget sih ya, Dok. Jangan lupa tetap gaya hidup sehat itu sangat penting ya, Dok, jadinya akhirnya ya. Oke, mungkin udah bisa selesai sih, Dok, untuk semua pertanyaan-pertanyaan tadi kayaknya sudah cukup memberikan banyak informasi nih, Dok, dan harapannya tentunya sangat membantu untuk sobat sehat RSCM. Jadi ya demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini bersama narasumber kita pada hari ini. Tentunya kami sangat berharap informasi ini juga tidak hanya stop atau tidak hanya berhenti di Anda semua yang menonton ini. Mohon tentunya bisa dapat sharing is caring, jadi bisa sambil disebarkan juga informasinya kepada keluarga terdekat, kerabat, dan juga sobat sehat semuanya. Oke, sampai jumpa pada podcast RSCM berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak, Dr. Tommy.